认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus.上帝啊，我们的心坚定，我们要唱诗歌颂你。耶和华啊，我们要在万民中称谢你，在列邦中称颂你，因为你的慈爱高过诸天，你的诚实大到穹苍。Hati kami siap ya Allah, kami mau menyanyi, kami mau bermazmur.Kami mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan。我们得帮助是在呼召天地的耶和华而来，他守诚实直到永远。愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于你们。Pertolongan kita ialah datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak berubah selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara sekalian kasih karunia dan damai dari Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan. Pada penghujung tahun 2020 ini kami masih diberikan waktu beribadah. Kiranya Tuhan berkenan melawat kami, memberkati setiap kami, baik yang melayani, baik kami sekalian yang mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mengurapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga Tuhan secara khusus mengurapi anak-anak-Mu yang terlibat melayani Tuhan. Ampuni akan segala kesalahan dan dosa kami Tuhan, agar supaya kami pantas dan layak untuk menyembah dan beribadah. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami pertaruhkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Kita bertemu lagi pada saat ini, kita akan meninggikan Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari jemaat kita siapkan hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan besar. Kebesarannya mengatasi langit. Amin. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran
tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan, tinggikan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari jemaat kita tinggikan Tuhan, katakan tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, oh, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari jemaat, kita akan memuji Tuhan. Kita bersuka di dalam Tuhan karena hari ini Tuhan telah nyatakan kebaikannya kepada kita. Mari kita bersuka kepada Tuhan. Bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Hey, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Hey, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Mari jemaat kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, lingkupiku. Di saat badai bergelora, pada saat ini kita akan terbang tinggi bersama Tuhan dan tenang bersama Tuhan. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari jemaat, akan pujian dikatakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu.
lagi katakan jemaat. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apa kau raja atas semesta? Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan baca, kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang baik mengasihi kami. Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Dan kami boleh meresponi kehadiran Tuhan melalui kelahiran-Mu Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, supaya kami beroleh kedamaian, supaya kami beroleh keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, bahkan siapkan semua jemaat Tuhan untuk beribadah, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, untuk nats pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita melakukan setiap kebenaran Tuhan di tengah-tengah perjalanan iman kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik atau dengan judul damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Diambil dalam ayat yang ke-14, dan ini merupakan tema Natal daripada Majelis Pusat. Nah, saya percaya bahwa ketika Majelis Pusat mengeluarkan tema ini, karena mereka tahu bahwa memang setiap kita, setiap warga gereja, setiap warga GGP yang ada, termasuk GGP HK, Jemaat HK, mereka merindukan supaya mendapatkan damai sejahtera. Ya, saudara-saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang kadang memberikan kita tidak ada rasa nyaman, ketakutan dan ketakutan yang terus menghantui kita. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi hari-hari ini, kita sudah 9 bulan lebih kita diperhadapkan dengan pandemi COVID
ini. Dan membuat kita takut, membuat kita tidak lagi punya gairah untuk kita bisa melangkah ke depan, karena selalu ketika kita keluar rumah, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di tempat usaha kita, di tempat pekerjaan kita, yang ada kita adalah takut berdekatan dengan mereka, takut bersalaman dengan mereka. Dan itulah perasaan kita saat ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau beritahu bahwa peristiwa yang terjadi pada waktu kelahiran Yesus itu sangat menggemparkan dunia. Dan hal ini menjadi peristiwa yang sangat fenomenal. Pada waktu itu, ketika berita kelahiran Yesus diberitahukan, baik oleh para malaikat-malaikat, mereka menyampaikan peristiwa itu sesuai dengan teks kita kepada para gembala-gembala. Dan kita lihat memang pada situasi saat itu ada orang yang menerima dan meresponi dengan penuh sukacita kehadiran atau berita Yesus datang ke dalam dunia melalui kelahirannya. Tetapi ada juga orang yang menolak, bahkan bukan hanya menolak, tetapi mereka geram. Kalau kita baca dalam kitab Injil Matius, di sana ada Raja Herodes. Herodes sangat marah karena dia pikir ada seorang raja yang akan lahir, yang akan datang ke dalam dunia. Dia pikir bahwa ini menjadi persaingan bagi saya sebagai raja. Sehingga dia berniat untuk mencari bayi Yesus itu. Untuk apa? Untuk dibunuh. Menolak dan menolak. Tetapi ternyata ada juga orang-orang Majus dari timur pada waktu itu. Mereka datang mengikuti bintang. Jadi penunjuk arah bagi mereka untuk datang bertemu dengan Yesus. Dan mereka ketemu dengan Yesus. Mereka bersukacita. Mereka penuh dengan sukacita, dengan bersyukur. Karena mereka boleh melihat dan bertemu dan berjumpa dengan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Demikian dalam konteks kita saat ini. Ada gembala-gembala. Mereka di padang sedang menggembalakan kawanan ternak. Pada waktu malam ketika malaikat Tuhan datang memberitahukan berita tentang kelahiran Yesus, apa yang terjadi? Mereka sangat ketakutan. Alkitab berkata bahwa mereka sangat ketakutan. Di ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Waktu mereka melihat ada malaikat dengan sinar kemuliaannya, mereka kaget dan mereka takut. Sangat-sangat ketakutan. Tetapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di jemaat GGPHK, bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini membuat kita semua tidak ada rasa takut lagi. Sekali lagi, kehadiran Yesus, berita tentang Yesus yang lahir ke dalam dunia ini yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala-gembala adalah berita yang membuat kita tidak takut. Amin. Itulah beritanya. Berita yang membuat tidak takut lagi. Di awal saya katakan bahwa masa pandemi ini orang penuh dengan ketakutan. Takut dengan masa depan, takut dengan usaha mereka. Apalagi diperhadapkan situasi di Jakarta atau di Jabodetabek ini terjadi PSBB. Jadi ada pembatasan-pembatasan baik usaha pekerjaan dalam setiap usaha-usaha kita. Bukan hanya itu, beribadah pun ada pembatasan. Tetapi itu yang terjadi. Namun saya mau berkata kepada kita semua bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini bagi kita semua, bagi keluargamu, bagi lingkungan kita, bagi komunitas kita, bagi gereja kita, membuat saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara
tidak takut lagi. Karena ini berita sukacita. Berita sukacita. Ayat selanjutnya, berita itu Alkitab katakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kenapa tidak membuat kita rasa takut lagi? Karena dia yang datang dari sorga untuk kita, dia datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Itu yang membuat kita sehingga kita tidak takut lagi. Silakan di sekitar kita orang datang menghantui kita, membuat kita ada perasaan takut dan lain sebagainya. Tetapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus datang untuk membuat kita tidak takut. Yesus datang untuk memberikan kemenangan bagi kita. Yesus datang untuk memberikan sukacita bagi kita. Dan itulah sukacita Natal yang kita peringati, yang kita rayakan saat ini. Saat ini mungkin kita merayakan dalam kesederhanaan. Kita tidak bisa kunjung sana kunjung sini ya. Kita tidak bisa berfellowship lagi. Keluarga semua nggak bisa berkumpul di dalam satu rumah. Dari luar kota datang ke Jakarta, tidak bisa, dibatasi semua. Tetapi saya mau beritahu bahwa sukacita yang dari Tuhan itu pasti membuat kita tidak ada perasaan takut lagi. Karena apa? Karena keselamatan menjadi bagian kita. Alkitab katakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Kristus yang datang menjadi manusia. Dia datang kepada umatnya. Dia datang kepada kita semua supaya kita diselamatkan di dalam kasih karunia-Nya. Saudara kekasih dalam Tuhan, berita Yesus membuat kita tidak takut. Berita Yesus membuat kita tidak ada gentar lagi. Karena ternyata Yesus membuat kita penuh dengan sukacita. Karena berita itu mendatangkan keselamatan bagi kita. Bukan hanya bagi kita, tetapi bagi seluruh umat manusia yang mau dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya kira bahwa saudara-saudara jemaat Tuhan dalam melakukan sesuatu, sekali lagi kita mungkin dihantui dengan banyak hal yang membuat kita tadi saya katakan rasa takut dan lain sebagainya. Tetapi saya mau beritahu bahwa kalau kita menyambut Dia sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu membuat kita sukacita yang melimpah dan terus melimpah bagi kita semua. Puji Tuhan. Yang kedua saya melihat di sini, bukan saja membuat kita tidak takut. Yang kedua, berita tentang kelahiran, kedatangan Yesus. Kelahiran Yesus ke dalam dunia ini membawa damai sejahtera. Ayat yang ke-14 tadi dikatakan bagian terakhir, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa kedamaian. Yesus datang memberikan damai. Dia yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Sehingga kita yang tadinya seteru Allah, Yesus datang untuk memperdamaikan kita. Kita dibenarkan di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi berita inilah yang harus kita terima. Dan itulah yang membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Sebagai orang yang terus beribadah kepada Tuhan walaupun terbatasi oleh perkumpulan-perkumpulan yang hanya dibatasi oleh beberapa orang saja. Kita mungkin di rumah, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan pun ada dan Dia memberikan damai bagi kita. Amin. Ketika kita meresponi Yesus yang lahir dalam dunia ini, kita memiliki damai yang dari Tuhan. Damai sejahtera. Dan damai yang diberikan oleh Tuhan bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia memberikan damai, tetapi sifatnya temporer. Sifatnya sementara.
Tetapi damai yang kekal yang dari Tuhan itu adalah permanen, sifatnya kekal. Ya. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus kepada umatnya, kepada kita semua, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus sifatnya permanen, sifatnya kekal. Itu sebabnya kalimat terakhir di ayat 27 Yohanes 14. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi nggak usah gelisah, nggak usah gentar. Karena apa? Karena ada Yesus yang memberikan damai kepada kita. Berita tentang kehadiran Yesus, kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dalam dunia bagi umatnya, bagi kita semua, membawa kedamaian, memberikan damai kepada kita semua. Dia datang untuk memberikan damai kepada kita. Adakah damai di hatimu? Amin ya. Kita memiliki damai dan sukacita. Natal adalah memberikan damai kepada kita semua. Yesus datang sebagai putra Natal untuk memberikan damai. Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai putra Natal supaya kita tidak takut lagi. Kita tidak takut lagi dalam hal apapun karena kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita sudah tahu posisi kita adalah posisi sebagai warga kerajaan Allah. Kalau kita sudah tahu posisi kita bahwa kita adalah sebagai warga penghuni surga, nggak ada perasaan takut lagi. Karena itu menjadi tempat kita. Dan biarlah di dalam suasana Natal ini kita penuh dengan sukacita. Tidak usah khawatir, tidak usah gentar, tidak usah khawatir, takut. Tetapi mari kita percaya damai yang dari Tuhan menjadi bagian kita. Bukan hanya bagi kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, keluarga besar kita. Terutama bagi keluarga besar Jemaat GGPHK. Penuh dengan sukacita, tidak takut menghadapi hari ini dan hari esok. Kita mungkin akan berkata bahwa bagaimana ini 2021. Pandemi masih akan terus. Silakan mau pandemi, COVID terus berjalan. Tetapi yang kita tahu bahwa itu tidak akan membuat kita takut. Karena ada Yesus yang memberikan damai kepada kita. Tetapi keyakinan kita adalah ketika kita berdoa minta supaya biarlah badai ini berlalu. Pandemi COVID-19 ini bisa berakhir. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan terus menyertai kita semua. Hari ini seterusnya sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran Tuhan ini. Dan sebelum saya akan berdoa dan mengakhiri untuk firman Tuhan pada saat ini, saya secara pribadi dan keluarga, bahkan mewakili atau atas nama pengurus majelis daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Dan selamat kita menyongsong tahun yang baru 1 Januari 2021. Dan kita percaya kita tidak takut menghadapi hari esok. Karena damai sejahtera Tuhan akan terus menyertai dan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan kami. Kami tahu bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, Engkau lahir di dalam dunia ini dan Engkau datang bukan membuat kami takut, tetapi kami tahu bahwa Tuhan datang memberikan damai, memberikan keselamatan bagi kami semua. Dan kami meresponi semua itu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami responi firman Tuhan. Diberkatilah kami, berkati penggembalaan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, majelis, bahkan semua jemaat Tuhan.
diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami respon di firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami dapat menikmati ibadah secara online. Kami bersyukur dan terima kasih sampai saat ini Tuhan masih menyertai dan memberkati dan membimbing kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Kami berdoa saat ini untuk persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan dan dipakai untuk pekerjaan-Mu di rumah ini Tuhan, di gereja ini Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai para jemaat dari yang lansia, yang bekerja, bahkan yang terkecil, anak-anak Tuhan berkati. Tuhan berkati usaha, Tuhan berkati studi, Tuhan berkati kehidupan rumah tangga jemaat GGPHK ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, berkati Presiden, Wakil Presiden, beserta para pembantu, para menteri, untuk memecahkan masalah yang saat ini menghimpit bangsa kami. Masalah krisis ekonomi dan juga masalah krisis kesehatan. Berikan hikmat kepada para pemerintah saat ini Tuhan, untuk menyelesaikan masalah ini Tuhan. Kami berdoa untuk vaksin yang ada saat ini, Tuhan berkati. Biar vaksin ini Tuhan dapat menjadi jawaban solusi untuk krisis kesehatan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Jemaat, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今日是家等於嚟讀使徒信經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被當於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖與公的教會，我信信徒相同，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿min. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah menikmati firman Tuhan dan menikmati ibadah pada hari ini. Kita akan melanjutkan kehidupan kita di waktu-waktu, di minggu-minggu yang akan datang, tetap dalam pimpinan Tuhan. Karena Tuhan kita dahsyat. Kalau kita melihat, kita akan kagum akan pekerjaan Tuhan. Bila kita buka mata kita lihat wajah Tuhan, kita akan tertegun dan terkagum. Terima kasih Tuhan. Bila ku
buka mataku, lihat wajah-Mu. Ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka hatiku, bila ku buka hataku, lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau telah memimpin jalannya ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terus menuntun dan memimpin setiap anak-anak-Mu, khususnya di mana kami akan melangkah memasuki tahun 2021. Kami percaya bahwa Allah yang senantiasa menyertai kami dan tidak meninggalkan kami, dan selalu memberikan kekuatan dan juga memberikan hikmat bijaksana untuk masa depan hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena kami percaya Allah tidak pernah meninggalkannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada akhirnya arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin.